Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani, kelas 12 MIPA 2 absen 14. Saya di sini akan membuat video pembelajaran materi akuntansi tentang sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut. Sejarah akuntansi. Perkembangan akuntansi diperkenalkan oleh ahli matematika Luca Pacioli tahun 1494 dalam buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionika et Computies et Strip, yang di dalamnya berisi tentang akuntansi dalam sebab berakhirnya akuntansi dikenal pada abad 14 seiring berjalannya waktu. Sistem akuntansi ada di dunia berubah dan berkembang. Indonesia mengenal akuntansi ketika masa penjajahan Belanda, seiring waktu yang awalnya menganut perkembangannya. Sistem kontinental berubah menganut sistem Anglo-Sayon. Pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan, karena semakin kita dapat memahami dan menguasai ilmu akuntansi, maka akan baik pula untuk menangani dunia usaha dan dapat menangani berbagai aspek keuangan suatu perusahaan. Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu 1. Definisi dari sudut pemakaian. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasikan kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, definisi dari sudut proses kegiatan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Proses akuntansi. A. Tahap pencatatan atau penggolongan. B. Tahap pengikhtisaran atau peringkasan. C. Tahap pelaporan atau penganalisisan. A. Tahap pencatatan atau penggolongan. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis. Kumpulkan data dari setiap transaksi, nota, kuitasi, dan lain-lain. Catat seluruh transaksinya dalam jurnal umum. Setelah itu, pindahkan ke buku besar dengan mengurutkan data sesuai dengan tanggal, nomor urut, dan nama akun. B. Tahap pengikhtisaran atau peringkasan. 1. Penyusunan neraca saldo. Datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. 2. Penyusunan jurnal. Penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta sebenarnya pada akhir periode, dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. 3. Pembuatan jurnal penutup dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan. C. Tahap pelaporan atau penganalisisan. 1. Laporan neraca. 2. Laporan rugi laba. 3. Laporan perubahan modal. 4. Laporan arus kas. Berikutnya yaitu bidang-bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan, mengkhususkan pada proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. 2. Auditing, mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. 3. Akuntansi biaya, berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. 4. Akuntansi manajemen, mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. 5. Akuntansi perpajakan, mengkhususkan pada penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. 6. Sistem akuntansi, mengkhususkan
Sistem akuntansi mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. 7. Akuntansi anggaran berhubungan dengan neraca pengeluaran perusahaan dan membandingkan dengan pengeluaran aktual. Profesi akuntansi yaitu 1. Akuntansi perusahaan, 2. Akuntansi publik, 3. Akuntansi pendidikan, 4. Akuntansi pemerintah. Pihak-pihak yang memerlukan akuntansi: A. Pihak intern atau pimpinan perusahaan. B. Pihak ekstern perusahaan terdiri dari 1. Investor atau calon investor, 2. Karyawan, 3. Pemberi pinjaman atau bank, 4. Pamasok atau kreditur lainnya, 5. Pelanggan, 6. Pemerintah, 7. Masyarakat. Berikutnya kelompok akun. Akun dapat diklasifikasikan sebagai berikut: akun real atau neraca, akun harta, utang dan modal, akun nominal, laba atau rugi, akun pendapatan dan beban. Kode akun. Kode akun bermacam-macam, antara lain kode numerial, kode desimal, dan kode kombinasi huruf dan angka. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.